Kabar mengejutkan sekaligus mengundang simpati datang dari praktisi hukum senior kebanggaan tanah air, Hotman Paris Hutapea. Di tengah padatnya jadwal persidangan dan kilau karirnya, sang pengacara kondang mendadak membawa kabar terkait kondisi fisiknya yang mengharuskan beliau terbang ke luar negeri. Lantas, persiapan apa saja yang tengah dilakukan oleh Hotman jelang kepergiannya untuk menjalani perawatan medis di Singapura? Dan seperti apa wujud kesetiaan sang istri tercinta yang selalu setia mendampinginya di masa-masa sulit ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, sebuah langkah besar baru saja diambil oleh praktisi hukum kondang Hotman Paris Hutapea setelah secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansyah. Hotman Paris pada hari ini dikabarkan segera bertolak ke Singapura. Keberangkatannya ke negeri singa ini tak lain adalah untuk fokus menjalani perawatan medis akibat sakit saraf yang saat ini tengah menderanya. Lantas ditemui awak media di bandara, sebelum keberangkatnya, Hotman Paris pun sempat menceritakan berbagai persiapannya jelang penerbangan demi memulihkan kesehatannya agar bisa kembali seperti sedia kala tersebut. Pak Febri sangat sedih karena sudah resmi saya umumkan dan mereka langsung sortir semua pengacara untuk gantikan saya. Dan berulang-ulang dia mengatakan, berulang-ulang dengan nada sedih, tidak ada figur yang sama dengan Hotman. Dia bilang, tidak ada figur yang sama kelasnya dengan Hotman. Karena dia katanya sudah puluhan tahun mengamati dan saya dianggap sebagai pemecah ombak di persidangan yang bisa membuat persidangan tetap suasana sejuk tapi dalil-dalilnya bisa mematikan dalil lawan. Jadi dia masih kayaknya belum bisa terima, harus mengganti pengacara. Tapi ya bagaimana coba ya? Karena dokter saya di Singapura pun sudah marah karena kalau saraf kejepitnya kan udah sembuh, tapi bekas operasi itu ya karena saya harusnya 4 malam opname, saya kabur pindah ke Hilton, disuruh 2 minggu nggak boleh kerja, malah Anda tahu kan gue kerja 2 minggu ini dan perkara saya bukan satu, puluhan ya, dan perkara-perkara internasional. Jadi memang setiap pagi jam 3 pagi itu bangun gitu loh ya. Itu aja keluhan dia. Jadi sampai sekarang belum menemukan dan selalu mengenal dia figur yang saya amati puluhan tahun katanya. Itu aja. Itu sarafnya itu ya. Jadi gini, itu dulu kan Juni Juli itu saya parah banget saraf kejepit. Jadi saya bolak-balik, saya takut opname. Sudah ke Singapura pulang lagi saya karena opname itu kan bius total ya. Terus akhirnya tanggal 9 Juli saya akhirnya operasi ya, operasi di Mount Elizabeth dan saya sudah selesai. Yang saya takutkan itu adalah takut lumpuh karena ada beberapa kasus habis dibius dan juga ini kan saraf. Kalau ini salah kena semua gitu loh. Makanya ini kejepit di sini kan langsung sakit terus di sini ya. Saya cuek karena terlalu banyak dikasih painkiller, jadi nggak merasa sakit gitu loh. Jadi harusnya saya disuruh 4 malam nginap. Malam ketiga saya kabur ke Hotel Hilton di Singapura, nggak bosan di kamar.
Habis itu mulailah ada permintaan ini kan dari relasinya. Akhirnya saya pulang ke Jakarta. Padahal polisi lagi. Padahal dokter mengatakan 2 minggu total nggak boleh. Jadi gitu loh. Saraf saya ini kan gini, yang sampai ke kaki. Itu kan kalau kena di sini, ini semua kena. Jadi dia itu gitu. Pusatnya di sini, kena di sini, bisa hancur di bawah. Jadi ini diambil, mana itunya Pak? Yang dagingnya diambil, ya, karena lengket dia kan, udah lengket ke saraf. Yang gua takut, kenapa terus sakit gitu loh. Jadi saya sudah diambil ini sembuh, tapi di sininya tampilannya sampai sekarang. Makanya kemarin saya ke medis ambil painkiller diperbanyak untuk. Jadi selama ini rupanya saya kuat kerja gara-gara painkiller itu seolah-olah tidak sakit. Ya mengelabui diri sendiri gitu loh, membohongi diri sendiri ya. Tapi dokternya bilang if you continue to that, I'm not responsible. Pusing gua langsung. Tidak hanya soal persiapan, di balik ketegarannya menghadapi rasa sakit, Hotman Paris menyadari betul bahwa ia tidak berjuang sendirian. Pengacara yang identik dengan gaya parlente ini turut menceritakan betapa besar arti dukungan serta support dari istri tercintanya, Agustiane Marbun. Anak saya dan istri di sana. Putri saya kan pengacara di Singapura, ya. Istri saya di sana. Bahkan langsung kita mau sarapan pagi hari ini. Pertama kan istri saya masih di Singapura, pemulihan operasi usus. Jadi nanti istri saya sama putri saya akan jemput di bandara, dikawal juga anak buah saya. Ya udah nanti ke rumah sakit Mount Elizabeth di Novena, ketemu dokternya. Istri saya memang pemulihan, dia kan bekas karena kemarin operasi usus, jadi pergi lagi ke sana untuk mengambil alat yang selama ini masih ada ditanam untuk, karena sudah hampir sembuh udah dicabut dan sudah mulai sehat karena kemarin kan operasi usus kan. Yang mengejutkan masih saat ditemui awak media di bandara sebelum berangkat ke Singapura, Hotman Paris juga membagikan sisi humanisnya sebagai seorang ayah. Menceritakan tentang perjuangan panjangnya dalam membesarkan ketiga anaknya yang kini bisa dikatakan sudah mendulang kesuksesan di bidang yang sama dengan bidang yang digelutinya. Seperti yang diketahui publik baru-baru ini, atau saat kedua anak laki-lakinya, yakni Frank Alexander Hutapea dan Fritz Paris Junior Hutapea, sempat berseteru dengannya dan meluapkan emosinya di media sosial. Yang jelas, anak saya sudah menikmati kemewahan sekolah seluruh dunia dengan duit yang udah puluhan miliar, sukses semuanya. Tiga-tiganya lulusan Fakultas Hukum London, tiga-tiganya. Bahkan putri saya adalah pengacara dengan izin praktek dari pengacara London. Jadi bukan pengacara Indonesia. Di samping tiga-tiganya lulusan London hukum, juga saya sekolahkan di sini hukum. Jadi 2 sekolahnya sekaligus. Yang hal yang detail janganlah kita bicara. Aku udah tahu arah pertanyaan kamu. Itu biasa itu. Ya, nggak apa-apa. Ya, ibaratnya sekarang ini kan gue sudah, ya, lu tahu nggak film Gladiator? Pernah nonton kan Gladiator? Raja sudah berumur, ada jenderalnya yang jago, ada bersaing dengan keturunan asli. Itulah film Gladiator. Itu biasa itu karena ya mungkin saya pengacara paling kaya di Indonesia. Udah jangan lagi bicara detail, oke? Nggak mau jawab. Udah jangan lagi, itu personal. Orang lagi berobat kau bicara gosip keluarga. Makanya saya bilang selalu sama anaknya Sambo, bapaknya udah divonis berat aja dia kagumin. Kurang apa lagi coba? Itu aja kasih contoh, ya. Kalau putri saya itu sangat penyayang sama saya. Putranya? Ya, putri saya. Iya, kalau putra? Ya sekarang ini sudah mulai ada, iya Anda nggak usah pakai nanya, dia udah tahu. Masa gara-gara perkara korupsi gua harus nggak suka, ya kan? Itu kan memang itu adalah profesi saya gitu. Dan dia hidup dari honor seperti itu gitu loh. Ya bagaimana coba? Tapi sampai buka organisasi sendiri Bang. Nggak terkejut itu kenapa? Biasa apa? Sampai buka organisasi sendiri katanya. Siapa? Yang putra. Enggak, udah waktunya dibuka sendiri. Enggak apa-apa. Ya. Komunikasi masih lancar kan atau gimana? Aduh itu belum lah, bosan ke pertanyaan kalian ah.
Udahlah. Katanya bang, Hah? 1 tahun katanya nggak ngomongan, benar. Iya enggak juga, kadang ngomongan kadang enggak. Ya udahlah, nggak usah. Alah, memang begitulah keluarga selebriti, oke? Oke, I have to go. Ada pesan nggak, Bang? Buat perang sama Pris. Oh, jangan lah, nggak usah lah. Pesan saya, happy holiday. Di balik ketegaran seorang Hotman Paris, terungkap pula sebuah alasan krusial mengapa ia sampai rela melepaskan penanganan kasus besar demi kesehatannya. Lantas, apa ketakutan terbesar Hotman atas saraf kejepit yang dialaminya? Dan bagaimana jawaban cerdas sang pengacara saat dirinya dilaporkan ke polisi oleh oknum wartawan? Keputusan mundurnya Hotman Paris sebagai pengacara ex-Jampitsus Febri Adriansyah tentu menuai tanda tanya besar. Namun menanggapi hal tersebut, Hotman baru-baru ini secara terbuka mengungkapkan alasan utamanya. Bukan karena alasan profesional, melainkan karena ia sangat membutuhkan perawatan intensif atas sakit saraf kejepit yang ia alami. Jadi pagi ini saya kesakitan lagi di apa tadi namanya itu, Bu? Bagian-bagian pinggang bawah. Kan saya ceritanya begini, saya sebelumnya sebelum operasi di Singapura ya. Saya di awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistra, termasuk Ibu Dokter Teni yang ngerawat. Terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena, dan akhirnya dioperasi di hospital 2 malam opname, harusnya 4 malam opname, tapi seperti biasa aku raja bandel, baru 2 malam aku kabur ke Hilton Hotel di Singapura, padahal lain dokternya marah, kan nggak boleh. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh karena selama 2 bulan kan saraf gua itu ke kaki. Jadi kalau sarafnya ada apa-apa kan kakinya nggak bisa nendang lawan gitu loh. Besok subuh saya akan terbang ke Singapura. Itu yang pertama. Jadi dokter sana sudah marah-marah, kenapa kerja gitu loh, ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, ya mengundurkan diri sudah ngomong dari 2 hari lalu, tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Saya karena kondisi kesehatan yang bisa parah, harus istirahat Bu ya. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Kondisi fisik yang menurun ini rupanya membawa perenungan tersendiri bagi seorang Hotman Paris. Pengacara yang dikenal tajir melintir ini menyadari dan menyebut bahwa saat ini ia baru sadar jika uang tidak ada artinya jika dirinya tak bisa menikmati karena sakit. Tak hanya membahas soal kesehatan, Hotman Paris pun turut memberikan komentar santai dan cerdas mengenai isu dirinya yang dilaporkan oleh perkumpulan wartawan online. Dengan pemahaman hukumnya yang tajam, Hotman menilai bahwa laporan tersebut tidak memiliki legal standing yang kuat, karena ini adalah delik aduan perseorangan, bukan delik pers. Mundurnya. Dan juga kan hampir semua perkara bisnis kan saya yang pegang, jadi bisa 100-an perkara gua. Aku sadar bahwa, saya baru sadar uang itu nggak ada artinya kalau memang kita nggak bisa nikmatin. Don't worry. Seandainya Bang diminta itu untuk kan klarifikasi. dari orang ke orang. Kan gua terangin dia panjang lebar, dia terus ngotot, akhirnya harusnya jawabannya, lu ngerti nggak sih?
Gue bilang sama saja dengan otak, lu punya otak sih kok nggak ngerti itu loh. Dan itu ke oknum lu, bukan ke organisasi. Jadi itu delik aduan, bukan delik pers gitu. Kejauhan dan tidak punya legal standing. Karena kalimat saya kan lu, artinya orang perorangan, ya. Dan juga tidak pernah diundang Dewan Pers ke sana karena itu doorstop, ya kan? Kita nggak pernah tahu dan belum tentu orang itu anggota dia. Karena ada beberapa kan yang mengajukan. Jadi kata lu, karena gua terangin bolak-balik, dia nggak ngerti. Harusnya jawabannya, lu kok lu nggak ngerti-ngerti sih, gitu kan? Tapi kok jawab, lu punya otak nggak sih? Itu pertanyaan karena memang dia tidak mau ngerti, gitu loh. Itu aja bos. Jadi itu tidak punya legal standing. Karena lu berarti kamu, berarti perorangan. Saya tidak pernah menyinggung lembaga pers. Gitu loh hukumnya bos, gitu. Kata-kata lu. Ya kan? Dan dia adalah anggota sini. Kalaupun dia, saya kira dia anggota sini, kenapa yang ngajukan lembaga lain gitu? Menyikapi ramainya polemik dengan sejumlah rekan media, Hotman Paris justru menunjukkan kebesaran hatinya. Lantas, seperti apa permintaan maaf tulus yang disampaikan Hotman untuk meluruskan kesalahpahaman ini? Sebagai sosok yang puluhan tahun malang melintang dan selalu bersinergi dengan insan pers, Hotman Paris pun akhirnya memberikan klarifikasi, sekaligus permintaan maafnya yang tulus kepada rekan-rekan wartawan. Hotman menegaskan bahwa sama sekali tidak ada niat apapun di balik pernyataannya yang belakangan ini dinilai oleh lembaga pers telah merendahkan profesi wartawan. Bahkan secara terbuka, diakui Hotman Paris bahwa ketika doorstop itu terjadi, ia tengah diselimuti rasa lelah dan emosional lantaran ditanya beberapa kali terkait hal yang sama oleh para wartawan. Padahal selama ini, Hotman Paris mengaku sangat dekat dan selalu menghargai profesi wartawan. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak nggak sih? Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya. Tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah, wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya udah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya saya udah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebab saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu udah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi sehingga saya jadi emosional. Sekali lagi saya menyatakan minta maaf. Sekian dan terima kasih. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen.
Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.